Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Cerita Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, langit di atas desa Teringgi tampak gelap pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan yang tampak di balik awan hitam yang menggelayuti. Desa yang terpencil itu biasanya tenang, namun malam ini suasananya terasa berbeda. Angin bertiup dengan suara yang melolong, menandakan sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Bagi sebagian penduduk desa, malam itu adalah awal dari terungkapnya sebuah misteri yang telah lama terkubur. Misteri yang berhubungan dengan legenda yang telah mereka dengar sejak kecil, legenda tentang Kuyang. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah peristiwa aneh terjadi di desa itu. Seorang wanita muda, yang dikenal sebagai Nia, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Beberapa orang mengatakan bahwa Nia telah menjadi korban Kuyang, roh jahat yang dikenal dengan kekuatan mengerikan untuk meminum darah manusia. Legenda Kuyang yang tersebar di berbagai daerah itu selalu disertai dengan kisah-kisah menyeramkan tentang wanita yang kehilangan identitas mereka, menjadi makhluk yang haus darah dan mengerikan. Namun, setelah puluhan tahun, cerita itu mulai terlupakan, hanya tersisa sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, malam itu, semuanya berubah. Satria, seorang pemuda yang baru kembali ke desa Teringgi setelah bertahun-tahun merantau, merasa ada sesuatu yang ganjil dengan kehadirannya di desa itu. Tidak ada yang memberitahunya tentang apa yang terjadi malam itu, tetapi ada perasaan tidak enak yang menggelayuti hatinya. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, berusaha mencari tahu apakah ada yang berbeda dari biasanya. Saat ia melewati sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan, ia merasakan hawa yang sangat dingin. Suara angin yang melolong semakin keras, seolah-olah menyambut kedatangannya. Satria memutuskan untuk mendekat, dan tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah bayangan yang melintas di jendela rumah tua itu. Sesuatu yang bergerak cepat, seolah-olah melayang. Satria merasa tercekik oleh rasa takut yang tiba-tiba muncul. Ia mengingat kembali cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang Kuyang. Apakah itu mungkin? Apakah legenda itu benar-benar ada? Ia tidak bisa menahan rasa penasaran dan memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tua itu. Tanpa banyak berpikir, ia menuruni tangga kayu yang usang menuju ke ruang bawah tanah. Begitu memasuki ruang bawah tanah, udara terasa lebih dingin. Di dindingnya, terdapat goresan-goresan aneh yang tampaknya sudah sangat lama. Sepertinya ada sesuatu yang berusaha disembunyikan, sesuatu yang harus disingkap. Di tengah ruangan itu, sebuah kursi tua tampak rusak, dan di atasnya terdapat sebuah buku tebal yang tergeletak dengan sampul kulit yang sudah usang. Satria meraih buku itu dengan hati-hati dan membukanya. Hal pertama yang ia baca adalah sebuah tulisan yang mengerikan. Mereka yang melupakan sejarah akan terjebak dalam kutukan abadi. Waspadalah, karena Kuyang masih hidup. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah pintu masuk ruangan bawah tanah. Satria langsung terkejut dan memalingkan wajahnya. Di kejauhan, ia melihat sosok yang tidak bisa ia identifikasi. Siluet tubuh yang tinggi besar, dengan rambut panjang yang berkilau meski dalam gelap. Satria merasa tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat, dan Satria bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Dengan cepat, Satria melompat dan berlari keluar dari ruang bawah tanah. Namun, saat ia hendak mencapai pintu, sosok itu sudah berada di depannya, memblokir jalan keluarnya. Sosok tersebut tersenyum sinis, menampilkan wajah yang terdistorsi dan penuh dengan luka-luka. Tatapan matanya kosong, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di baliknya. Satria hampir tidak bisa bernapas. Sosok itu membuka mulutnya, dan suara berat yang penuh kemarahan terdengar. "Kamu tidak bisa lari, Satria. Kuyang akan kembali." Satria berusaha berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya. Sosok itu melayang di udara, dan semakin mendekat. Satria merasakan tubuhnya lemas, terhimpit oleh rasa takut yang mendalam. Namun, tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja.
Semua yang ada di sekitar Satria kembali hening. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya ada ketenangan yang menakutkan. Satria berdiri di sana, gemetar, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa itu hanya halusinasi? Ataukah Kuyang memang sudah kembali? Di luar rumah, suara derap langkah kaki terdengar semakin dekat. Satria menoleh, dan melihat sekelompok orang desa mendekat. Wajah mereka serius dan penuh kekhawatiran. "Apakah kamu baik-baik saja?" Salah satu dari mereka bertanya. Satria hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya masih berdebar kencang. Apa yang baru saja ia alami? Apa yang sebenarnya terjadi di desa Teringgi? Mungkin, dalam beberapa jam ke depan, ia akan mendapatkan jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, sebuah teror telah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kuyang sudah bangkit. Pagi itu, Satria merasa tubuhnya lemas. Seolah-olah semalam ia baru saja melewati malam yang panjang dan mencekam. Ia terbangun di dalam rumah yang disewanya, berusaha menyusun kembali kejadian yang dialaminya semalam. Rasanya seperti mimpi buruk. Namun bayangan sosok yang ia lihat begitu nyata, seperti sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut yang muncul tak kunjung reda. Ada sesuatu yang salah di desa Teringgi, sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa ia bayangkan. Keesokan harinya, suasana desa masih terlihat tenang seperti biasa. Penduduk desa melanjutkan aktivitas mereka, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, bagi Satria, ada yang mengganjal. Seolah-olah mereka berusaha menutupi sesuatu yang gelap dan menakutkan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang desa ini, tentang apa yang benar-benar terjadi dan kenapa legenda Kuyang begitu hidup di kalangan penduduknya. Langkah pertama yang ia ambil adalah menemui Mbah Tamin, seorang lelaki tua yang dikenal dengan pengetahuan luas tentang cerita-cerita kuno dan mitos yang ada di desa. Mbah Tamin adalah orang yang dipercaya oleh warga untuk menjaga tradisi dan sejarah desa. Saat Satria duduk di hadapannya, lelaki tua itu memandangnya dengan tatapan tajam, seolah sudah mengetahui tujuan kedatangan Satria. "Sudah datang juga kau, Satria," ujar Mbah Tamin dengan suara beratnya. "Kuyang sudah bangkit. Dan kali ini dia tidak akan berhenti sampai seluruh desa jatuh ke dalam kegelapan." Satria terkejut mendengar perkataan Mbah Tamin. Apa maksud Mbah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa desa ini begitu takut pada Kuyang? Mbah Tamin menghela napas panjang. Kuyang adalah kutukan yang telah ada sejak lama. Legenda tentangnya sudah ada sejak leluhur kita. Dulu, ada seorang wanita yang berani menentang kekuatan gelap ini. Namanya Nia. Namun, takdir berkata lain, dan dia menjadi korban pertama dari Kuyang. Sejak saat itu, Kuyang tidak pernah benar-benar pergi. Selalu ada orang yang terpilih untuk menjadi pengikutnya, dan mereka akan melanjutkan kutukan ini. Satria mencoba memahami kata-kata Mbah Tamin, namun ada banyak pertanyaan yang muncul di pikirannya. Tapi, kenapa sekarang? Kenapa Kuyang kembali sekarang? Mbah? Mbah Tamin memandang Satria dengan mata yang penuh kecemasan. Karena ada yang telah membuka pintu yang seharusnya terkunci rapat. Ada yang membangkitkan kekuatan Kuyang tanpa disadari. Kau mungkin adalah orang yang telah membuka pintu itu. Satria terdiam, perasaannya campur aduk antara bingung dan ketakutan. Ia ingat saat ia menemukan buku tua di ruang bawah tanah rumah tua yang semalam ia masuki. Apakah itu yang dimaksud Mbah Tamin? Apakah dengan membaca buku itu, ia telah melepaskan kutukan yang selama ini terpendam? Mbah, apa yang harus saya lakukan? Tanya Satria. Suaranya hampir tak terdengar karena takut. Mbah Tamin mengangguk pelan. Kuyang hanya akan pergi jika kutukannya bisa dihentikan. Tetapi untuk itu, kau harus mencari tahu siapa yang telah membuka pintu itu dan menghentikan mereka. Jika tidak, seluruh desa ini akan menjadi miliknya. Satria merasa beban yang berat menggantung di atas bahunya. Apa yang bisa ia lakukan untuk mengatasi Kuyang yang begitu kuat? Ia merasa sangat kecil dibandingkan dengan ancaman yang tengah menghantuinya. Hari itu, setelah berbicara dengan Mbah Tamin,
Satria memutuskan untuk kembali ke rumah tua tempat ia pertama kali menemui Kuyang. Ia merasa ada petunjuk yang harus ditemukan di sana. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia tiba di rumah tua yang sudah usang itu. Pintu rumah itu terbuka sedikit, seolah menyambutnya kembali. Masuk ke dalam, Satria langsung menuju ruang bawah tanah yang sebelumnya ia jelajahi. Buku yang ia temukan semalam masih tergeletak di tempat yang sama. Ia membukanya lagi dan mulai membaca dengan seksama. Namun, kali ini, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Pada halaman berikutnya, tertulis kalimat yang tidak pernah ia baca sebelumnya. Untuk menghentikan Kuyang, darah harus dibayar dengan darah. Hanya dengan mengorbankan seorang yang sangat dekat dengan si pembangkit, Kuyang akan puas dan kutukannya akan berhenti. Satria terkejut membaca tulisan itu. Darah untuk darah? Apakah ini berarti ia harus mengorbankan seseorang yang ia cintai? Perasaan cemas dan takut semakin mencekam hatinya. Siapa yang harus ia pilih untuk dikorbankan? Ia berpikir tentang orang-orang terdekatnya di desa. Apakah itu berarti seseorang yang dekat dengannya, seperti teman masa kecilnya, Dita? Ataukah orang yang ia sayangi? Satria terdiam, berpikir keras. Ia tidak ingin mengorbankan siapapun. Namun apa pilihan yang tersisa? Jika kutukan Kuyang terus berjalan, seluruh desa akan hancur. Ia harus segera menemukan jalan keluar dari situasi ini. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dengan cepat, ia menoleh dan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Dita, teman masa kecilnya, berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dita, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Satria cemas. Dita hanya tersenyum samar. Namun ada sesuatu yang aneh dengan senyumnya. Aku datang untuk menemanimu, Satria. Kau tidak sendirian. Satria merasa ada yang salah. Senyum Dita terasa tidak wajar. Tiba-tiba, sepasang mata yang kosong muncul di balik bayangan. Mata yang penuh kebencian. Itu bukan Dita yang ia kenal. Kuyang telah datang, dan kali ini, dia sudah memilih korban yang tepat. Satria merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Sosok di depan matanya bukanlah Dita yang ia kenal. Wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi dengan senyum menyeramkan yang tidak bisa dijelaskan. Di balik senyum itu, ada kegelapan yang mengintai, seolah-olah ada sesuatu yang menguasai tubuhnya. Satria merasa tubuhnya terperangkap, tidak bisa bergerak. Dita, ini bukan kau, kan? Satria mencoba bersuara, namun suaranya terdengar parau dan gemetar. Sosok itu menunduk. Rambut panjang Dita menutupi sebagian wajahnya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepala dengan gerakan yang sangat cepat, dan mata yang biasanya hangat itu kini berubah menjadi kosong, tanpa emosi, seperti mata yang terperangkap dalam kegelapan. Benar, Satria. Ini bukan Dita lagi. Suara itu keluar dari bibirnya, tetapi terdengar berat dan serak, seolah bukan suara manusia. Aku adalah Kuyang yang telah kembali untuk mengambil darah. Satria mundur perlahan, merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Rasa takut menyelimutinya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dita, yang selama ini ia kenal sebagai sahabat dekatnya, kini telah hilang, tergantikan oleh makhluk yang mengerikan. Kuyang telah menguasainya. Kenapa? Dita, kenapa kau melakukan ini? Tanya Satria dengan suara yang bergetar, berusaha mencari pemahaman. Senyum di wajah Dita semakin lebar, dan saat itu, Satria bisa melihat gigi-gigi tajam yang mengerikan, seolah-olah sosok itu benar-benar bukan manusia. Karena aku sudah lama menunggu kekuatan ini datang. Kuyang memberiku kekuatan untuk melanjutkan kutukan ini. Dan kau, Satria, adalah pilihan yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Dengan tiba-tiba, Dita mengangkat tangannya, dan dari balik tubuhnya muncul bayangan gelap yang melayang di udara. Bayangan itu membentuk sosok yang tinggi, ramping, dengan wajah yang penuh luka mengerikan. Sosok itu adalah Kuyang, atau lebih tepatnya, makhluk yang mengendalikan Dita.
Satria merasa tubuhnya tertekan oleh hawa dingin yang datang dari makhluk itu. Rasanya seperti ada yang menahan napasnya. Kuyang itu melayang lebih dekat. Wajahnya menunjukkan ekspresi kebencian yang sangat kuat. Harus ada pengorbanan untuk menghentikan kutukan ini, Satria. Dan kau tahu apa yang harus dilakukan. Darah harus dibayar dengan darah. Suara itu menggema di seluruh ruangan, terasa semakin pekat dan penuh ancaman. Satria merasa seluruh tubuhnya lemas. Apakah ini saatnya ia harus memilih? Mengorbankan seseorang yang ia sayangi untuk menghentikan kutukan ini? Dita yang kini terperangkap dalam tubuh Kuyang menjadi simbol dari pilihan yang sulit. Jika ia tidak melawan, seluruh desa ini akan hancur. Tetapi jika ia melawan, ia mungkin harus mengorbankan Dita, teman dekatnya, yang telah menjadi korban Kuyang. Dalam ketegangan itu, Satria teringat akan pesan dalam buku tua yang ia temukan. Darah harus dibayar dengan darah. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang sangat berat. Namun, di saat genting seperti ini, tidak ada jalan lain selain bertindak. Jangan lakukan ini, Dita. Satria berteriak, mencoba membangkitkan kenangan masa lalu mereka, kenangan yang penuh tawa dan kebersamaan. Kau masih bisa kembali. Jangan biarkan Kuyang mengendalikan hidupmu. Namun, senyum menyeramkan Dita tetap mengembang. Aku sudah tidak bisa kembali, Satria. Kuyang sudah menguasai diriku sepenuhnya. Aku sudah menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan. Satria merasakan hatinya hancur. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan Dita. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa jika tidak segera bertindak, lebih banyak nyawa yang akan terancam. Ia tidak bisa membiarkan Kuyang terus menguasai desa ini. Dengan penuh tekad, Satria melangkah maju dan berusaha meraih tangan Dita. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh lebih dalam, Dita. Aku akan menemukan cara untuk menghentikan ini. Namun, tangan Dita menepisnya dengan kekuatan yang luar biasa, membuat Satria terjatuh ke tanah. Dalam sekejap, Kuyang melayang di atasnya. Tatapan matanya semakin menakutkan. Satria, tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Kau sudah terjebak dalam permainannya. Suara itu bergema, semakin keras. Kuyang akan selalu kembali, dan darah harus dibayar dengan darah. Satria merasa tercekik oleh rasa takut yang semakin mencekam. Namun, di tengah kegelapan itu, ia teringat kata-kata Mbah Tamin, cari siapa yang membangkitkan Kuyang, dan hentikan mereka. Tiba-tiba, di balik bayangan gelap itu, Satria melihat sekilas wajah seseorang yang dikenalnya. Bukan Dita, tetapi seseorang yang tidak ia duga, Mbah Tamin, lelaki tua yang sebelumnya memberinya peringatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Satria berusaha menggali ingatannya. Mengapa Mbah Tamin tiba-tiba muncul di dalam bayangan Kuyang? Apakah dia terlibat dalam kebangkitan Kuyang? Apakah dia sebenarnya adalah bagian dari kutukan ini? Dengan kekuatan yang tersisa, Satria berusaha bangkit, mencoba untuk menenangkan dirinya dan berpikir jernih. Jika Mbah Tamin memang terlibat, maka ia harus segera menemui orang itu dan mencari jawaban. Mungkin hanya dengan mengetahui kebenaran tentang Mbah Tamin, ia bisa menghentikan Kuyang dan menyelamatkan Dita. Tanpa membuang waktu lagi, Satria berlari keluar dari rumah tua itu, meninggalkan sosok Kuyang dan Dita yang terperangkap dalam kegelapan. Ia harus mencari Mbah Tamin, karena hanya dengan menemui lelaki itu, ia mungkin bisa menemukan jalan keluar dari kutukan ini. Namun, dalam perjalanan kembali ke desa, Satria merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana semakin gelap, dan angin yang berhembus semakin kencang. Rasanya ada yang mengikuti, ada bayangan yang selalu mengintai di belakangnya. Kegelapan itu semakin mengerikan, dan Satria tahu bahwa ia tidak sendirian. Malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Akankah Satria menemukan kebenaran di balik semua ini? Atau akankah ia menjadi korban selanjutnya dari Kuyang yang tidak pernah puas? Satria terus berlari melewati jalanan sempit yang menghubungkan rumah tua itu ke pusat desa. Kakinya terasa berat, tubuhnya lelah, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak terjawab. Namun,
Ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Kuyang sudah bangkit. Dita telah terperangkap dalam kutukan itu, dan ia harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Di sepanjang jalan, angin semakin kencang. Suara desisan angin yang menggigilkan tulang semakin keras, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Sesekali, Satria mendengar suara langkah kaki yang tidak seharusnya ada di sana. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun, perasaan gelisah dan takut yang semakin menguat membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak sendirian. Sesampainya di tengah desa, Satria bergegas menuju rumah Mbah Tamin. Rumah itu terlihat seperti biasa, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Pintu kayunya terbuka sedikit, dan dari dalam rumah, tampak cahaya redup yang menyinari jalanan. Satria berdiri di depan pintu rumah, ragu untuk masuk. Apa yang akan ia temui? Jika benar Mbah Tamin terlibat dalam kebangkitan Kuyang, apakah ia akan mendapat penjelasan yang ia cari? Dengan hati-hati, Satria mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, Mbah Tamin sedang duduk di kursi kayu tua, memandangnya dengan tatapan tajam namun penuh kebijaksanaan. "Kau akhirnya datang, Satria," kata Mbah Tamin dengan suara berat yang penuh makna. "Kuyang telah membangkitkan dirinya, dan kau sudah tahu apa yang harus dilakukan." Satria berdiri tegak, menatap Mbah Tamin dengan penuh kecemasan. "Apa maksud Mbah? Kenapa Dita bisa menjadi korban? Kenapa kau tidak memberitahuku tentang bahaya ini?" Mbah Tamin menghela napas panjang, menatap Satria dengan pandangan yang seolah mengandung banyak rahasia yang belum terungkap. "Dita bukanlah korban secara sepenuhnya. Kau harus memahami bahwa Kuyang adalah roh yang terikat dengan kutukan yang sangat kuat. Selama ini, aku yang menjaga agar kutukan itu tetap terkunci. Tapi ada yang salah, Satria. Aku tidak bisa lagi menahan kekuatan ini." Satria merasa kebingungannya semakin dalam. "Apa yang Mbah katakan? Kau yang membuka kutukan ini?" Mbah Tamin mengangguk pelan, mata tuanya penuh dengan kesedihan. "Ya. Aku tidak ingin mengakui bahwa aku telah terlibat dalam kebangkitan Kuyang, tetapi kenyataannya adalah aku yang memberi dorongan pertama. Aku yang membangkitkannya." Satria terdiam, rasa marah dan bingung bercampur aduk dalam hatinya. "Kenapa, Mbah? Kenapa kau melakukan itu? Kau tahu betapa berbahayanya Kuyang." Mbah Tamin menundukkan kepala, merasa bersalah. "Aku terpaksa, Satria. Ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa aku lawan. Kuyang bukan sekadar legenda. Dia adalah bagian dari sejarah desa ini, bagian dari alam yang lebih tua dari yang bisa kita pahami. Aku sudah mencoba untuk menghentikan kutukan ini, tetapi aku tidak kuat. Ketika aku mencoba membuka kembali segel yang menahannya, aku melepaskan sesuatu yang jauh lebih gelap." Satria merasa hatinya hancur mendengar penjelasan Mbah Tamin. "Tapi, jika kau yang membangkitkannya, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa kau membiarkan ini terjadi?" Mbah Tamin mengangkat wajahnya dan memandang Satria dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, Satria. Setelah Kuyang terbangun, ia mulai mencari pengikut, dan ia membutuhkan darah untuk menguatkan kutukannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa pengikut pertama yang ia pilih adalah Dita. Aku tidak tahu bahwa kutukan ini bisa menempel pada seseorang yang begitu dekat denganku." Satria merasa marah, kecewa, dan bingung. Jadi, selama ini Dita sudah terperangkap? Selama ini dia hanya menjadi alat bagi Kuyang? Mbah Tamin mengangguk pelan. "Itulah yang terjadi. Kuyang tidak hanya menguasai tubuh seseorang, tetapi juga pikirannya. Dita bukan lagi Dita yang kau kenal. Dia sudah terikat oleh kutukan itu, seperti banyak orang sebelum dia." Satria merasakan kepedihan yang mendalam. Ia tidak ingin kehilangan Dita, teman yang sudah ia kenal sejak kecil. Namun, ia juga tahu bahwa Kuyang harus dihentikan agar tidak ada lagi korban yang jatuh. Jika Dita adalah pengikut pertama, apakah itu berarti ada harapan untuk menyelamatkannya? Apakah ada cara untuk membebaskan Dita dari Kuyang?
Tanya Satria dengan suara penuh harap. Mbah Tamin terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Ada satu cara, tetapi itu tidak mudah. Kuyang hanya bisa dikalahkan jika kita menemukan inti dari kutukan ini, yaitu sumber kekuatan yang telah mengikatnya. Jika kita berhasil menemukan siapa yang pertama kali membuka segel kutukan itu, kita mungkin bisa memutuskan kekuatannya. Namun, itu sangat berbahaya. Tidak banyak orang yang bisa bertahan dari pengaruh Kuyang. Satria merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Mencari siapa yang pertama kali membuka kutukan itu berarti harus menghadapi Kuyang dalam bentuk yang paling murni, sosok yang penuh kekuatan dan kejahatan. Tidak hanya itu, jika mereka gagal, Kuyang akan semakin kuat dan seluruh desa bisa hancur. Di mana kita bisa mulai mencari, Mbah? Tanya Satria dengan tekad yang bulat. Mbah Tamin memandang Satria dengan serius. Satria, kita harus kembali ke tempat pertama kali kutukan ini terungkap, rumah tua itu. Di sana ada petunjuk yang bisa mengarah pada siapa yang membangkitkan Kuyang. Hanya di sana kita bisa menemukan jawaban. Satria tidak ragu lagi. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Mari kita pergi sekarang. Mbah Tamin mengangguk pelan. Lalu keduanya meninggalkan rumah tua itu, menuju tempat yang telah menjadi titik awal kebangkitan Kuyang. Meskipun hati Satria dipenuhi oleh kecemasan, ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Tidak ada lagi pilihan selain menghadapi Kuyang dan menemukan cara untuk menghentikan kutukan yang sudah lama membelenggu desa mereka. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan yang semakin gelap, Satria merasakan bahwa kegelapan yang mengikuti mereka semakin mendalam, seolah menginginkan sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Namun, di balik rasa takut itu, ada tekad yang semakin kuat dalam dirinya. Ia akan berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Dita, untuk desa ini, dan untuk masa depan yang lebih baik. Dan begitu mereka tiba di rumah tua itu, Satria tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Semua jawaban, semua kunci untuk menghentikan Kuyang, ada di depan mereka. Rumah tua itu tampak semakin menyeramkan di malam yang semakin pekat. Dinding-dindingnya tampak memudar, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Suara angin yang melolong di luar semakin keras, seolah memberikan peringatan bahwa apa yang akan terjadi di dalam rumah itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Satria dan Mbah Tamin berdiri di depan pintu rumah, dan meskipun hatinya penuh kecemasan, Satria tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Satria, ingat, apapun yang terjadi, kau harus tetap kuat. Jangan biarkan Kuyang menguasaimu, kata Mbah Tamin dengan suara rendah namun tegas. Satria mengangguk, menatap rumah itu dengan mata yang penuh tekad. Ia tahu bahwa di dalam rumah ini, jawabannya akan ditemukan. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini akan membawa pengorbanan besar. Semakin ia mendekati pintu, semakin ia merasa berat hati, seolah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Begitu pintu rumah tua itu terbuka, suasana di dalamnya terasa semakin mencekam. Ruangan yang dulu tampak kosong dan usang kini dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk. Lampu yang redup menerangi ruangan itu, menciptakan bayangan gelap di setiap sudut. Di tengah ruangan, sebuah meja tua dengan buku-buku yang terbuka mengundang perhatian. Satria tahu bahwa ini adalah tempat pertama kali kutukan itu dimulai. Mbah Tamin melangkah lebih dulu ke dalam, menyusuri lantai kayu yang berderit di bawah kaki. Satria mengikuti dengan hati-hati, setiap langkahnya terasa semakin berat. Saat mereka tiba di meja, Mbah Tamin berhenti dan mengangkat sebuah buku besar yang tergeletak di sana. Buku ini adalah kunci, kata Mbah Tamin dengan suara penuh penyesalan. Ini adalah buku yang aku temukan saat pertama kali berusaha mengendalikan kutukan Kuyang. Di sini tertulis semua informasi yang diperlukan untuk menghentikan kutukan ini. Namun, aku tidak pernah cukup kuat untuk menyelesaikan apa yang dimulai. Satria mendekat. Matanya terpaku pada buku itu. Apa yang harus kita lakukan dengan buku ini, Mbah? Apakah ada cara untuk menghentikan Kuyang? Mbah Tamin membuka halaman pertama buku itu, dan jari-jarinya menelusuri tulisan yang hampir pudar karena usia. Dulu,
Aku mencoba untuk menghentikan Kuyang dengan menutup segel yang ada di sini. Namun, Kuyang lebih cerdas daripada yang kita kira. Dia selalu menemukan cara untuk kembali. Hanya dengan mengungkapkan kebenaran di balik siapa yang pertama kali membuka segel ini, kita bisa memutuskan rantai kutukan yang ada. Satria merasa ada sesuatu yang ganjil. Mbah, apa maksudnya? Siapa yang pertama kali membuka segel ini? Mbah Tamin memandang Satria dengan tatapan yang penuh kesedihan. Kuyang tidak hanya menguasai mereka yang terperangkap dalam kutukan. Ia memanipulasi ingatan, mengubah siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Aku adalah orang pertama yang membuka segel itu. Aku yang membuat pilihan untuk membuka pintu itu demi kekuatan yang aku pikir bisa melindungi desa. Tetapi yang terjadi malah kebalikan dari apa yang aku harapkan. Satria terperanjat. Mbah, jadi, kau yang menyebabkan semuanya. Mbah Tamin mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan. Aku terlalu ingin berkuasa, Satria. Aku berpikir bahwa aku bisa mengendalikan Kuyang. Tetapi aku salah. Kuyang tidak bisa dikendalikan. Aku membuka segel untuk mencari kekuatan. Dan kini aku harus bertanggung jawab atas semuanya. Satria terdiam. Hatinya terasa hancur. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mbah Tamin, lelaki yang selama ini dihormati oleh banyak orang di desa, ternyata adalah orang yang pertama kali membangkitkan kutukan ini. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah kenyataan yang harus diterima. Hanya dengan menghadapinya, mereka bisa menghentikan Kuyang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Satria menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat sosok Dita berdiri di ambang pintu, matanya kosong dan penuh kegelapan. Tubuhnya terlihat melayang di udara, dan senyuman menakutkan muncul di wajahnya. Dita! Seru Satria dengan suara penuh harap. Bangun, Dita! Kau masih bisa diselamatkan. Namun, Dita hanya tertawa pelan, suaranya serak dan menyeramkan. Aku sudah bukan Dita lagi, Satria. Aku adalah bagian dari Kuyang. Aku adalah pengikutnya. Aku tidak bisa kembali. Satria merasa hatinya hancur. Di depannya, bukan lagi teman yang ia kenal, tetapi sosok yang dikendalikan oleh kekuatan gelap yang tidak bisa dimengerti. Satria tahu, untuk menghentikan Kuyang, ia harus membuat pilihan yang sangat sulit. Ia harus memilih antara menyelamatkan Dita, atau menghentikan kutukan ini selamanya. Mbah Tamin mendekat dan berbicara dengan suara berat. Satria, ini adalah pilihan yang harus kau buat. Untuk menghentikan Kuyang, darah harus dibayar dengan darah. Jika kau ingin Dita kembali, kau harus siap untuk mengorbankannya. Satria terdiam, tubuhnya gemetar. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa beratnya pilihan ini. Namun, ia tahu satu hal, kutukan ini tidak hanya mengancam Dita, tetapi juga seluruh desa dan orang-orang yang ia cintai. Jika ia tidak mengambil langkah ini, Kuyang akan terus hidup dan menguasai segalanya. Dengan hati yang penuh kesedihan, Satria mengangkat pisau yang terletak di meja. Tangan yang menggenggamnya terasa berat. Namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Dengan air mata yang mengalir, Satria menghadap Dita dan berbisik, "Maafkan aku, Dita." Tiba-tiba, tubuh Dita melayang lebih dekat. Wajahnya berubah menjadi penuh kebencian. "Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Satria. Aku sudah menjadi bagian dari Kuyang." Namun, Satria dengan tegas mengayunkan pisau itu, menghujamkan ujungnya ke dalam jantung Kuyang yang menguasai tubuh Dita. Dalam sekejap, tubuh Dita bergetar hebat, dan suara keras menggelegar memenuhi ruangan. Kuyang berteriak kesakitan, tubuhnya mulai hancur, dan sosok Dita yang terperangkap mulai memudar. Akhirnya, setelah perjuangan yang sangat panjang dan penuh pengorbanan, tubuh Dita jatuh ke tanah, dan dengan itu, kutukan Kuyang pun berakhir. Namun, kemenangan itu terasa pahit. Satria berdiri di sana, menangis atas apa yang harus ia lakukan. Mbah Tamin datang menghampirinya, menepuk pundaknya dengan lembut. "Kamu telah melakukan yang benar, Satria.
Ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan. Satria hanya bisa terdiam, matanya kosong, kehilangan kata-kata. Dita sudah tidak ada lagi, dan kutukan Kuyang telah berakhir. Namun, rasa kehilangan itu akan terus menghantui hidupnya. Desa Teringgi kini aman, tetapi harga yang dibayar terlalu tinggi. Kegelapan yang pernah menguasai desa ini kini hilang, tetapi bagi Satria, kegelapan itu akan tetap ada dalam hatinya selamanya.